Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai belajar, coba tolong dicek di bawah kolong meja atau bangkunya. Kalau masih ada sampah boleh diambil. Nanti setelah jam pelajaran boleh langsung dibawa ke tempat sampah. Udah ready? Ready. Buat ketua kelas tolong disiapkan teman-temannya. Baik, Bu. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada materi kali ini kita masih berkaitan dengan minggu lalu, yaitu kan minggu lalu kita belajar tentang konflik dan juga integrasi sosial. Nah, di mana pada minggu lalu kan konflik dianggap sebagai sebuah hal yang terus atau selalu ditemui oleh masyarakat atau manusia di dalam kehidupannya. Nah, untuk itu dalam situasi konflik pasti ada suatu perubahan dalam unsur di masyarakat. Nah, unsur tersebut meliputi norma, nilai, dan juga interaksi di masyarakat. Untuk itu perlu adanya proses penyesuaian dan juga pembentukan kembali unsur yang berubah tersebut akibat adanya sebuah konflik. Nah, maka dari itu proses atau upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara integrasi dan juga reintegrasi sosial. Nah, buat pemanasan, Ibu mau tanya, di minggu lalu kan kita udah belajar tentang integrasi sosial. Di sini ada yang masih ingat nggak apa makna dari integrasi sosial yang dipelajari pada minggu lalu? Oke, Ernie boleh. Menurut saya, saat itu integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang selaras juga. Nah, betul banget, Ernie, terima kasih. Benar banget, integrasi merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di masyarakat sehingga membentuk satu kesatuan masyarakat yang selaras, harmonis, dan sejalan. Nah, unsur ini meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, dan juga sistem nilai dan norma. Berikutnya, Ibu mau tanya, bagaimana gambaran masyarakat apabila telah mencapai tahap yang harmonis? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Oke. Gambaran masyarakat apabila telah mencapai tahap harmonis yaitu mereka sudah saling senantiasa menghargai perbedaan dan juga menganggap bahwa perbedaan tersebut sebagai sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kelompok mereka, sehingga mereka tidak menganggap perbedaan sebagai sebuah faktor yang menjadi faktor perpecahan di antara mereka. Sebelum lanjut, Ibu mau tanya, menurut kalian penting atau tidaknya adanya integrasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat? Ada yang tahu? Kenapa penting? Ya, Bu. Oke, Arum. Karena integrasi sosial penting untuk dimiliki terutama bagi negara kita yang memiliki keragaman budaya. Jadi dengan adanya integrasi sosial akan menjadikan kehidupan masyarakat lebih tentram. Oke, Arum, ada lagi yang mau berpendapat? Saya, Bu. Boleh, Rehan. Karena integrasi sosial mampu menumbuhkan sikap kepedulian antar sesama, meskipun ada perbedaan suku, budaya, agama, dan lain-lain. Sikap kepedulian sangat penting bagi keberlangsungan hidup sebagai manusia. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman-temannya. Benar banget kata Rehan dan Arum bahwa integrasi itu sangat penting, apalagi buat masyarakat Indonesia yang terkenal dengan masyarakat multikulturalnya. Nah, integrasi ini umumnya dapat terwujud apabila terjadi kerjasama yang baik antara anggota masyarakat. Nah, kerjasama ini dapat berbentuk sikap saling menghargai, menghormati perbedaan tersebut. Kita lanjut. Berikutnya ada faktor pendorong dari integrasi sosial. Yang pertama ada homogenitas kelompok. Nah, semakin majemuk atau heterogen suatu kelompok, maka proses integrasi sosial akan semakin sulit tercapai dan bahkan memakan waktu tidak sebentar. Nah, di sini ada contoh dari heterogenitas kelompok dapat menjadi faktor penghambat integrasi sosial. Ini ada tragedi Sampit, ada yang tahu? Nah, ini tragedi Sampit terjadi di Kalimantan yang melibatkan suku Dayak dan juga suku Madura yang terkenal dengan wataknya yang keras. Nah, ini terjadi karena suku Dayak merasa tersaingi akan kedatangan suku Madura di wilayahnya. Untuk itu, maka terjadi pertumpahan darah di antara kedua suku tersebut. Dari gambar ini dapat kita
jelaskan bahwa heterogenitas menjadi faktor penghambat integrasi sosial. Yang kedua ada besar kecilnya kelompok. Nah, ini menyangkut pada jumlah anggota kelompok di sebuah kelompok. Kelompok yang memiliki banyak anggota cenderung akan sulit mencapai atau mewujudkan tahap integrasi sosial. Hal ini karena pada kelompok yang memiliki anggota kecil, mereka akan cenderung memiliki komunikasi yang intensif dan juga hubungan yang intensif. Dengan begitu, integrasi sosial dapat dengan mudah terwujud. Berikutnya ada mobilitas geografis. Mobilitas geografis merupakan suatu perubahan atau perpindahan penduduk di sebuah wilayah. Anggota masyarakat pendatang di sebuah wilayah akan mencoba menyesuaikan diri dengan norma dan nilai yang berlaku di wilayah tersebut. Tentunya sebuah anggota masyarakat pernah melakukan atau mengalami mobilitas sosial maupun geografis. Dengan begitu mereka akan terus beradaptasi dengan lingkungan yang barunya, sehingga hal tersebut akan menghambat proses integrasi sosial di sebuah wilayah tersebut. Di sini ada yang tahu atau ada yang bisa kasih contoh dari mobilitas geografis ini? Saya Bu, Oke, Fitri boleh. kalau menurut saya kayak ada seorang anak yang harus pindah sekolah tiap bulannya atau 3 bulan sekali karena mereka tuh harus sendiri tempat negara semuanya. Maka dia akan melalui kesulitan berbaur dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses adaptasi ulang di lingkungan baru. Nah, betul sekali, Fitri. Yang Fitri jelaskan tadi ada seorang anak yang harus berpindah sekolah 3 bulan sekali karena mengikuti orang tuanya bekerja. Dengan begitu, ia akan lebih sulit mengalami atau mencapai integrasi sosial karena ia akan terus beradaptasi ulang dengan lingkungan yang barunya. Kita next. Yang terakhir ada efektivitas komunikasi. Masyarakat yang memiliki sistem komunikasi yang efektif lebih mudah mencapai integrasi sosial. Hal ini karena efektivitas komunikasi akan merangsang atau mempercepat proses integrasi sosial. Di sini ada yang bisa kasih contoh dari poin 4 ini? Saya Bu, Ada Silvi. contohnya itu kayak misalnya di lingkungan rumah saya ya Bu, itu mengadakan pertemuan setiap minggunya untuk membahas transparansi keuangan lingkungan Bu. Jadi semakin intens pertemuannya dibahas itu, jadi semakin ini menimbulkan kesalahpahaman sehingga integrasi sosial itu dengan cepat terwujud. Betul sekali Silvi, terima kasih. Nah, di lingkungan Silvi rutin mengadakan perkumpulan yang membahas mengenai transparansi keuangan. Dengan begitu, komunikasi yang terjalin atau integrasi yang terjalin tidak akan mengalami kesalahpahaman. Yang berikutnya ada proses integrasi. Di sini ada 3. Yang pertama akomodasi, asimilasi, dan juga akulturasi. Akomodasi yang pertama, upaya meredakan konflik dan mengganti proses sosial yang bersifat disasosiatif dengan interaksi yang lebih bersifat damai tanpa menghancurkan pihak lawan. Yang kedua ada asimilasi. Asimilasi merupakan proses pembauran atas satu kebudayaan yang disertai dengan leburnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk sebuah kebudayaan baru. Nah, di sini sudah ada contoh dari asimilasi, yaitu musik dangdut. Musik dangdut ini kan pembauran dari seni musik Melayu dan juga Arab, sehingga menghasilkan sebuah kebudayaan baru disebut dengan seni musik dangdut. Ada yang bisa kasih contoh lain dari asimilasi? Bu, Boleh. contohnya yaitu ada pada pakaian Betawi yang dimana dipengaruhi oleh berbagai macam budaya seperti Arab, Cina, dan Melayu. Nah, sehingga ia menghasilkan pakaian pengantin adat Betawi yang baru. Ya, terima kasih Fitri. Nah, berikutnya ada yang ketiga, proses integrasi yaitu akulturasi. Akulturasi merupakan proses sosial masuknya kebudayaan asing secara perlahan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli suatu masyarakat. Nah, dengan perlahan budaya ini diadaptasi dan diolah menjadi kebudayaan asli tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan yang lamanya. Di sini sudah ada contoh, ini namanya Grebek Sudiro. Ini percampuran atau perpaduan dari budaya Cina dan juga Arab atau Islam ya. Di sini Grebek Sudiro dilakukan setiap menuju Maulid Nabi, Muharram, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Berikutnya ada sebelum kita lanjut, ada yang masih bingung nggak tentang proses integrasi sosial? Ya, Rizani, coba. Saya masih bingung bedanya asimilasi sama akulturasi, Bu.
Nah, oke, terima kasih Arni. Ini juga kan kedua hal ini juga kayak mirip-mirip gitu ya, suka mengecoh. Eh, buat lebih cara mudahnya untuk mengingat asimilasi itu kan kita kasih keyword pembauran. Pembauran kan sama dengan menjadi satu tanpa menjadi satu sehingga menghilangkan sifat asli unsur tersebut. Nah, dengan begitu kita bisa menggunakan rumus. Untuk asimilasi kita gunakan rumus A plus B sama dengan C. C ini dimaksudkan dengan unsur kebudayaan baru. Nah, untuk akulturasi kita kasih keyword penyatuan. Dengan menggunakan rumus A plus B sama dengan AB. Sampai sini ngerti ya tuh? Paham, Bu? Ya. Berikutnya kita masuk ke materi reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial merupakan proses pembentukan kembali norma dan nilai yang baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga masyarakatan yang mengalami perubahan akibat adanya COVID tadi. Nah, reintegrasi ini dapat terlaksana apabila norma atau nilai yang baru telah berlembaga dalam diri masyarakat. Kita next. Yang terakhir ada upaya resolusi konflik. Di sini Ibu kasih 4 poin. Sisanya kalian bisa baca di grup kelas, nanti Ibu kirim materinya. Nah, yang pertama ada mediasi. Mediasi merupakan proses alternatif dalam resolusi konflik di mana pihak ketiga yang bersifat netral akan membantu pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan. Mediasi merupakan proses yang menuju pembentukan kesepakatan sementara antara kedua belah pihak yang berselisih. Yang kedua ada adjudikasi. Adjudikasi merupakan penyelesaian konflik melalui lembaga peradilan dan pihak ketiga yang ditunjuk dalam proses ini adalah majelis hakim atau arbiter. Pengambilan keputusan oleh pihak ketiga bersifat netral seperti hakim atau arbiter. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa pada tahap adjudikasi atau proses adjudikasi penyelesaian konflik itu sudah memasuki tahap pengadilan atau meja hijau. Dengan begitu, hakim sebagai orang yang memiliki kewenangan memiliki kewajiban untuk menentukan keputusan akhir dari permasalahan tersebut. Yang ketiga ada kompromi. Kompromi merupakan bentuk penyelesaian konflik dengan adanya upaya masing-masing pihak untuk mengurangi tuntutan. Hal ini seperti contohnya misalkan Sylvie merusak kacamatanya Fatimah karena mereka udah bersahabat dan mereka memutuskan untuk kompromi aja gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, akhirnya dipilih keputusan Fatimah meminta ganti rugi atas kerusakan kacamatanya kepada Sylvie. Nah, hal ini disebut dengan kompromi pada resolusi konflik. Selain itu ada yang bisa memberikan contoh terkait dengan kompromi ini? Saya, Bu, mau jawab. Oke, Fatimah. Jadi saya betul pernah lihat tabrakan ringan, Bu, antara dua pengendara sepeda motor dan itu berakhir percekcokan. Tapi akhirnya percekcokan itu berakhir damai dan kedua belah pihak saling menurunkan tuntutan dan bersedia memperbaiki sepeda motor masing-masing. Oke, terima kasih Fatimah. Nah, berikutnya ada tahap yang keempat yaitu koersi. Koersi merupakan penyelesaian masalah dengan cara kekerasan atau dilakukan dengan paksaan untuk mendapatkan solusi yang sesuai dengan keinginan. Nah, tentunya dalam penyelesaian konflik memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Untuk tahap ini, kelemahannya yaitu mereka atau cara ini menggunakan sistem paksaan atau kekerasan fisik maupun psikologis untuk pihak yang dirasa lebih rendah daripada pihak lawan. Nah, sampai sini ada yang bisa memberikan contoh terkait tahap yang keempat ini? Ada? Nah, contohnya ini kayak misalkan polisi membubarkan massa demonstran dengan menggunakan
gas air mata. Nah, ini disebut dengan tahap atau upaya koersi. Nah, tujuan polisi ini kan untuk membubarkan massa, tapi caranya yang salah dengan menggunakan kekerasan. Selain itu, di sini ada yang tahu nggak kasus Mario Dendi? Menurut kalian, upaya resolusi konflik apa yang digunakan pada kasus tersebut? Yang Fitri? Saya adjudikasi. Kenapa tuh? Saat ini kan mereka sudah masuk ke dalam pengadilan dan Mario juga sudah bisa. Oke. Sebenarnya masih kurang, ada lagi nih upaya yang lain. Saya Bu, Yang boleh Silvi? kalau menurut saya koersi sih Bu. Kenapa koersi? Karena kan awalnya kasus itu dipicu oleh kesalahpahaman ya Bu, oleh Mario kepada David yang berujung tindakan penganiayaan yang ditujukan kepada David. Nah, sehingga membuat David itu tidak sadarkan diri, dan akhirnya juga pada mati. Nah, betul banget. Terima kasih Silvi dan Fitri. Untuk kasus Mario Dendi, terdapat dua upaya resolusi konflik. Yang pertama, adjudikasi dan juga koersi. Nah, koersi ini dapat terlihat bahwa adanya kesalahpahaman antara Mario kepada David, sehingga berujung pada tindakan penganiayaan kepada David. Nah, untuk upaya adjudikasi ini kasus tersebut sudah masuk ke meja hijau atau meja peradilan. Nah, untuk terakhir ada diskusi kelompok. Di sini sudah ada analisis kasus. Nanti kalian telah identifikasi upaya resolusi konflik apa yang kalian temukan dalam analisis tersebut. Di sini sudah ada 4 kelompok. Ibu kasih 1 menit ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, boleh dari kelompok 4 dulu deh. Dibacain coba hasilnya. Izin Bu, saya izin menyampaikan jawabannya. Jadi tindakan yang dilakukan papernya tersebut merupakan bentuk penyelesaian masalah dengan koersi, di mana mereka melakukan kekerasan secara tidak langsung dengan cara merusak psikologis MY beserta anaknya. Koersi sendiri merupakan bentuk penyelesaian konflik dengan cara pemaksaan. Hal tersebut berlangsung ketika salah satu pihak berada dalam keadaan lemah. Akibatnya timbul paksaan fisik maupun non fisik pada salah satu pihak. Nah, oke, terima kasih Adit. Boleh tepuk tangannya dulu dong. Untuk berikutnya boleh kelompok 2. Siapa kelompok 2? Saya Bu. Arum coba. Jadi upaya yang terdapat dalam ilustrasi kasus PT Alpen Food Industry dengan mantan pekerjanya yakni menggunakan upaya mediasi. Karena dalam kasus tersebut terdapat mediator yakni Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi yang meminta kepada pihak yang bertikai untuk menurunkan egonya masing-masing agar permasalahan yang sedang terjadi dapat segera diselesaikan. Mediasi merupakan salah satu upaya resolusi konflik dengan melibatkan pihak ketiga bersifat netral dan hanya berperan sebagai penasihat. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, karena waktunya juga udah mau habis nih, Ibu sebagai penutup, Ibu minta 1 orang untuk menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Saya Bu. Oke, Arum silahkan. Jadi hari ini kita belajar mengenai integrasi dan reintegrasi sosial yang keberadaannya sangat penting bagi masyarakat, apalagi masyarakat multikultural seperti Indonesia. Kemudian juga tadi dijelaskan faktor-faktor pendorong proses integrasi dan juga upaya resolusi konflik sosial yang ada di masyarakat seperti tadi itu ada kompromi, adjudikasi, dan koersi. Oke, terima kasih Arum. Nah, sebagai penutup, Ibu mau ngucapin terima kasih atas antusias dan kerjasama dari kalian. Terus ditingkatkan untuk prestasi dan keaktifannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.